Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aulia Al-Fahri dengan NIM 202240640508. Saya dari kelas 4B. Di sini saya akan membuat tugas resum terkait dengan materi konsep dasar media pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Arman, Magister Pendidikan. Communication model adalah model komunikasi. Encoding adalah pengkodean, sender adalah pengirim, receiver adalah penerima, decoding adalah penguraian kode, channel adalah saluran, message adalah pesan, feedback adalah masukan, dan noise adalah kebisingan. Dalam sebuah pembelajaran, model komunikasi diperlukan untuk mengetahui gaya variasi yang cocok digunakan. Setelah itu dilakukan pengkodean terhadap suatu informasi yang akan diberikan oleh pengirim kepada penerima dengan menguraikan berbagai kode yang digunakan dalam sebuah saluran yang berisi pesan terhadap suatu hal. Sehingga perlu memasukkan pesan yang diterima adanya kebisingan atau tidak, sehingga media mudah digunakan dan mudah diterima dengan baik. Tujuan pemanfaatan media pembelajaran seperti memperjelas penyajian pesan agar mempermudah peserta didik dalam memahami pesan yang disampaikan, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, menarik perhatian peserta didik, menimbulkan gairah belajar peserta didik, membuat interaksi yang lebih langsung antara peserta didik dengan lingkungannya, memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri dengan kemampuan dan minatnya. Selanjutnya adalah kedudukan dan fungsi media pembelajaran seperti menginformasikan tujuan pembelajaran, memotivasi peserta didik supaya semangat dalam belajar, menyajikan informasi dasar, pelengkap, dan lainnya, menstimulasi diskusi dan interaksi peserta didik, mengarahkan dan mengontrol aktivitas peserta didik, memberikan penguatan dan penilaian peserta didik. 9 event of instruction, 9 peristiwa pengajaran. Dapatkan perhatian, meningkatkan retensi dan transfer pekerjaan, menilai kinerja, berikan umpan balik, melakukan praktik, menginformasikan kepada peserta didik tentang tujuan pembelajaran sebelumnya, menghadirkan konten, memberikan bimbingan. Membahas tentang kedudukan dan fungsi media pembelajaran. Pada hakikatnya, media pembelajaran itu adalah alat bantu yang diperlukan oleh seorang dalam melakukan suatu atau mentransfer sebuah informasi yang ada dalam media pembelajaran tersebut. Dalam hal ini, media pembelajaran itu terdapat beberapa komponen yang akan menjadikan media pembelajaran itu menjadi lebih baik. Yang pertama yaitu adalah mendapatkan perhatian. Adalah sebuah media pembelajaran itu mampu menarik perhatian dari audiensnya. Jadi ketika dalam sebuah pembelajaran diperlukan sebuah media untuk mampu menarik minat dari audiens untuk melihat atau mendengarkan, bahkan menggunakan media pembelajaran yang digunakan. Setelah mendapatkan perhatian secara otomatis akan mendapatkan retensi atau seorang pengajar dapat mentransfer ilmu melalui media pembelajaran yang digunakan, karena media pembelajaran yang digunakan tersebut merupakan alat atau perantara pengajar maupun pendidik dengan peserta didik. Jadi dengan adanya media pembelajaran, seorang guru dapat meningkatkan kinerjanya karena pembelajaran yang diberikan dapat berdampak kepada siswanya dengan pembelajaran yang kreatif, aktif, dan menyenangkan. Tentunya bermakna karena mampu dipahami dengan baik. Setelah itu, dengan adanya media pembelajaran itu dapat memberikan umpan balik kepada siswanya. Ketika menggunakan media pembelajaran, pendidikan akan memberikan umpan balik kepada siswanya yang dapat dilihat dari, dilakukan, dan dirasakan dari media pembelajaran tersebut. Kira-kira apa sih yang dapat diambil pelajaran dari media pembelajaran tersebut sehingga dapat memberikan umpan balik adanya interaksi antara pendidik dengan peserta didik, sehingga terjadi komunikasi dua arah. Yang selanjutnya terjadi praktik 9 peristiwa pengajaran. Jadi ketika pembelajaran terjadi praktik baik dalam proses pembelajaran, terjadi komunikasi dua arah yang baik antara pengajar dan pendidik, sehingga setelah semua berjalan dengan baik akan menghadirkan sebuah konten. Konten yang dimaksud di sini adalah sebuah pemahaman yang diberikan melalui proses pembelajaran dengan alat perantara atau alat bantu media pembelajaran yang digunakan oleh pendidik dalam sebuah proses pembelajaran, dengan memberikan bimbingan maupun arahan untuk kemampuan daya tangkap atau keinginan yang dimiliki oleh peserta didik untuk dapat dikembangkan kepada hal yang lebih baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.